Oke, vektor integral kalkulus. Ada 3 teorema nanti yang akan kita bahas. Teorema Green, Gauss, dan Stokes yang menghubungkan berbagai sifat dari vektor di bidang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Atau bahkan bisa lebih sebenarnya kalau lebih generalisasi. Sekarang kita masuk dulu yang pertama di 2 dimensi mengenai konsep integral garis atau line integral yang sebenarnya lebih tepatnya integral kurva ya, karena lebih general definisi kurva tersebut. Kita mulai justru dengan satu konsep yang bagi mahasiswa mesin familiar, yaitu kerja, the work done. The work done by a force yang bekerja pada partikel yang bergerak atau massa yang bergerak dengan path tertentu. Ya, the force, kemudian ada segmen D, displacement gitu ya. Nah, work-nya adalah F dot D. Oke. Jadi misalnya kita punya lintasan seperti ini. Lintasannya berupa kurva gitu ya. Nah, pada setiap titik ini kan bekerja gaya F gitu ya. Nah, gaya F kemudian kalau kita ambil segmennya seperti ini, maka ini adalah D. Maka work-nya adalah F dot D. Nah, dot product sendiri sebenarnya merupakan komponen gaya yang searah dengan displacement tersebut. F cos theta dalam hal ini. Nah, sekarang kalau path-nya lurus, kita selalu bisa mencari komponen F pada segmen tersebut. Nah, ini kita bisa pada berbagai arah lintasan. Nah, kemudian F dot D-nya menjadi kerja itu merupakan jadi integrasi kan. Kalau kita ambil D-nya adalah segmen yang kecil gitu ya. Maka dari setiap ini kita akan punya komponen kerja dan seterusnya sehingga kita bisa samasikan dalam bentuk integral dari F dot. Nah, D-nya di sini misalnya kita samasikan F delta D kalau nanti disimbolkan F dot dr nantinya. Nah, konsep integral garis atau integral kurva sendiri sebenarnya seperti itu. Jadi kita mencari komponen vektor, dot product dari vektor tersebut yang searah lintasannya. Lintasannya bisa berupa kurva terbuka atau bisa juga berupa misalnya lintasan seperti ini, kurva tertutup. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ada satu medan vektor field, misalnya gravitasi atau medan magnet gitu, sehingga di situ ada berbagai gaya kan. Jadi kalau sini medannya gitu ya, ini kan ada berbagai gaya yang bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada satu massa yang bergerak di sana. Misalnya melintasi medan tersebut. Nah, berarti kan di setiap titik ini dia akan mengalami gaya kan. Nah, dia mengalami gaya akibat vektor yang bekerja di medan tersebut. Nah, kemudian ada lintasannya juga. Maka kita bisa menentukan kerja yang diberikan oleh medan vektor tersebut kepada massa tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian, jadi itu motivasinya. Jadi itu konsep dari aplikasi dari integral garis di dalam menghitung kerja seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk mengenai bagaimana kita menghitung integral garis tersebut.
Jadi kita pertama harus tahu atau harus familiar dengan yang namanya path of integration, yaitu berupa garis tersebut atau kurva tersebut. Makanya kurva lebih tepat di sini sebenarnya karena lebih umum definisinya gitu ya. Oke. Baik, jadi di sini misalnya ada kurva yang dinyatakan dalam persamaan parametrik. Nah, kita ketemu lagi persamaan parametrik. RT, X sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T, dan Z sebagai fungsi T, atau bisa juga dinyatakan dalam komponen. Nah, dia bisa kurva terbuka atau kurva tertutup. Nah, ini kalau misalnya titik awal dan titik akhirnya sama. Nah, ini disebut smooth curve kalau misalnya dia tidak abrupt ya, tidak perubahannya tidak tidak, jadi selalu punya tangent di situ, punya tangent di setiap titiknya gitu ya. Artinya R aksen sebagai ini gradient itu selalu ada, differentiable istilahnya, ya. Dan tidak sama dengan vektor 0 yang ada di titik di setiap titik ini. Oke, nah line integral tadi kalau kita anggap sebagai kerja gitu untuk mengilustrasinya. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk integral sepanjang kurva C dari vektor F dot dr. R-nya adalah lintasannya tadi, F-nya tadi. Itu sama dengan integral dari titik awal initial to endpoint A ke B, F RT dot R aksen T dt. Di mana ini fungsi kompon ya, komposisi, jadi F dari RT. Nah, ini R aksennya adalah dr dt. Ini adalah dot product ya. Kalau R-nya berupa komponen, berarti nanti dr-nya dx, dy, dz. Kalau berupa komponen seperti yang tadi ini bisa sama dengan, kalau sudah dalam bentuk komponen lebih ini ya, F1 dx, F2 dy, F plus F3 dz. Karena dia dot product, nanti juga hasilnya berupa skalar atau angka saja tanpa arah. Terus kalau misalnya kurvanya tertutup, dia pakai simbol seperti ini. Jadi tinggal ini seperti ini kalau dia tertutup. Oke, kita coba coba contohnya di sini. Jadi misalnya ada satu lintasan kurva C dari A ke B. Kita anggap aja tadi misalnya ini adalah lintasan partikel ya, berupa 4 lingkaran. Nah, di sini kemudian ada gaya yang bekerja pada partikel tersebut, min Y, min XY. Jadi selalu ada gaya yang mendorong dia. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita anggap misalnya ada gaya, ada tali yang mengikatnya, atau ada gaya gravitasi yang membuat dia selalu mengarah ke sini, maka kerjanya bisa kita hitung. Oke, misalnya diketahui gayanya seperti ini, persamaannya. Kemudian, nah karena lintasannya ini kan berupa lingkaran, kita harus menentukan dulu persamaan lintasannya. Ini seperempat lingkaran, berarti kan Fxy atau Rxy ya, Rxy X X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan jari-jarinya satu di sini kebetulan. Nah, ini pentingnya persamaan parametrik, kita juga bisa menyatakan dalam bentuk persamaan parametrik seperti ini yang jauh lebih simpel. Jadi persamaan parametrik lintasan tersebut, ini bukan gayanya ya, ini lintasannya, itu adalah cos T, sinus T.
Seperti itu. Ini lintasannya. Di mana T-nya itu adalah sudut dari 0 sampai 90 derajat. Seperti itu. Nah, untuk mencari integral garisnya, tadi kalau kita ilustrasikan sebagai kerjanya ya, maka FRT, ini sebenarnya bersama nanti ini, FR.dr. Jadi FRT tinggal kita komposisikan fungsinya. Jadi F-nya kan minus Y, kemudian minus XY. Minus Y berarti dimasukkan FRT-nya sinus T. Jadi minus sinus T di sini. Minus XY-nya berarti minus X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sinus T. Sehingga minus cos T kali sinus T. Dapatkan minus sinus T minus cos T sin T. Itu adalah FRT-nya. Nah, kemudian R aksennya itu diturunkan dari sini. R aksen adalah turunan dari cos T sama minus sinus T. Turunan dari sinus T adalah cosinus T. Kita dapatkan di sini. Nah, itu kita dot berarti. Jadi ini adalah FR. Ini adalah DR-nya. Oke, kalau di dot biasa jadi minus sinus T didot dengan minus T jadi plus sinus kuadrat T yang minus cos T sin T jadinya minus cosinus kuadrat T sinus T. Gitu. Oke, kemudian ini bisa kita simplifikasi menjadi setengah, ini persamaan trigonometri saja. Setengah kali 1 min cosinus 2T. Ini kemudian minus 0 sampai 1. Oh, ini sama dengan juga harus ini. U kuadrat minus DU. Kemudian dimasukkan nilainya 1 sampai 0 menjadi seperti ini, kita dapatkan nilai dot produknya ini. Oke, jadi contoh ini menunjukkan bagaimana kita menerapkan definisi dari integral garis pada kurva R tersebut. Oke, ini 2 dimensi, jadi artinya sebenarnya kita hanya punya 2 komponen ya. Di sini minus Y, minus XY, kemudian pad-nya juga, pad-nya atau integrasi ininya adalah berupa di bidang XY saja. Kita juga bisa mempunyai garis yang berada pada 3 dimensi, seperti halnya di contoh berikut ini. Nah, di contoh ini pad-nya sama, tetap sebuah kurva, cuma dia berada di bidang 3 dimensi, sehingga Z-nya tidak sama dengan 0, atau Z-nya tidak sama dengan konstan. Z-nya juga bertambah, sehingga bentuknya seperti ini, helix. Berarti nanti harus punya 3 komponen, baik gayanya maupun pad-nya atau lintasannya. Nah, gayanya di sini seperti itu. Kemudian pad-nya seperti ini. Nah, ini bagusnya ini sudah berupa, bisa juga ini berupa komponen dinyatakan di sini, bisa juga sudah berupa persamaan parametrik ini yang diberitahukan di sini ya. Karena ya mungkin kita bisa familiarisasi lagi mengenai persamaan parametrik seperti untuk lingkaran, untuk elips gitu, atau kemudian nanti ini kebetulan untuk helix ya. Jadi kalau untuk helix di sumbu Z ya berarti nanti persamaannya cos T sinus T kemudian konstan dikali dengan T untuk bagian Z-nya. Kalau komponen Z-nya sama dengan 0 atau sama dengan konstan gitu ya. Misalnya di sini menjadi
Contoh saja misalnya cos T, sinus T, dan 0, maka persamaannya ini akan menjadi lingkaran di bidang XY atau di Z sama dengan 0. Tapi kalau misalnya cos T, sinus T, dan misalnya 3 saja, konstan saja, maka dia adalah berupa lingkaran di bidang Z sama dengan 3. Seperti itu. Kalau dia punya komponen Z-nya berubah-ubah juga, maka dia akan menjadi helix seperti ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita accept untuk kasus ini, nilai PET-nya cos T, sinus T, 3T seperti ini. Oke, nah berarti kita mencari FRT, R aksen T, ya. Berarti F-nya gayanya, vektor gayanya tadi adalah Z, X, dan Y. Z-nya berarti 3T, karena dari persamaan ini berarti ini X, ini Y, ini Z. At any point, at any time ya, kalau di sini T parameternya. Sehingga FRT-nya 3T cosinus T dan sinus T di sini, dot R aksennya, nah R aksennya tinggal kita turunkan, jadinya minus sinus T, cosinus T, dan 3. Ini adalah R aksen. Kemudian kita dot, kita peroleh 3T minus sinus T, cosinus kuadrat T, dan 3 sinus T. Kita masukkan ke persamaannya. Nah, ini kembali trigonometri lagi. Nanti bisa dioperasikan ya, untuk mendapatkan nilai sekian. Pertanyaannya, apakah ini apa nilai apa ya? Apakah ini nilai panjang dari PET tersebut? Tidak. Kalau panjangnya saja, maka F-nya itu adalah 1 gitu ya. Ini adalah hasil dari integral garis atau integral kurva dari vektor F sepanjang lintasan R tersebut. Jadi kalau ilustrasi kita tadi di awal mengenai kerja, ini adalah kerja yang diberikan kepada partikel tersebut oleh gaya F sepanjang lintasan tersebut. Berarti gayanya nanti misalnya dalam ini Newton meter, kerjanya dalam Newton meter dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di chat atau bisa di raise your hand gitu ya. Kemudian properties dari integral garis ini, kalau dikali konstan, ya K-nya bisa keluar. Kemudian segmentasinya misalnya ada 2 gaya yang bekerja yang berubah gitu. Misalnya dari C1 dan ada C1 dan C2, baik gayanya di sini gayanya bisa berubah. Tadi misalnya dia ada gaya misalnya terikat tali kemudian terlepas. Nah, jadi F dan G-nya dijumlahkan sama dengan F.R plus E.R. Kemudian kalau segmentasinya C1, C2 gayanya tetap, tapi dia lintasannya ada 2 ya, tinggal penjumlahan saja. Oke. Kemudian ada yang namanya direction preserving parametric. Jadi semua representasi C yang memberikan positive direction itu ditentukan. Jadi kalau yang namanya positive direction itu tadi kan RT ya. Jadi kalau T-nya naik gitu, maka RT-nya juga naik nilainya. Nah, itu didefinisikan sebagai arah positif. Arah positif. Nah, any representation of C artinya C ini kan tadi bisa dinyatakan dalam berbagai persamaan parametrik ya. Jadi bisa saja beberapa persamaan parametrik gitu ya. Selama dia memberikan
atau pada kondisi positive direction, maka hasilnya sama. Jadi terserah mau ini memberikan statement mengenai persamaan parametrik yang kita gunakan itu tidak berpengaruh atau hasilnya akan sama selama dia juga memiliki positive direction. Seperti itu. Ini contoh lainnya. Oh, ini ini salah satu aplikasi di fisika atau di mekanik gitu ya. Jadi kalau F-nya adalah gaya, kemudian T-nya adalah waktu, sehingga dr dt-nya sama dengan kecepatan. R-nya tadi adalah lintasannya atau displacement-nya, sehingga dr dt-nya adalah kecepatan, velocity. Persamaan integral garis yang tadi, integral garis terhadap kurva C, F dot dr, itu bisa kita rewrite, tulis ulang menjadi F RT, kan harusnya di sini R aksen T. R aksen T dr. Nah, ini bisa juga dalam bentuk VT tadi. Nah, F RT dot VT itu, kita tinggal dulu yang ini. Nah, kemudian F-nya sendiri itu merupakan, kalau pakai hukum Newton kedua, F R double aksen T kali percepatan. Percepatan itu atau kali turunan pertama dari kecepatan, M V aksen T. Jadi kalau kita misalnya substitusikan definisi ini ke persamaan ini, ya, ini akan menjadi M V aksen dot V dt. Atau bisa juga di dalam bentuk V dot V per 2 aksen. Atau bisa juga dalam bentuk M per 2 besar V kuadrat dari A sampai B. Atau kerja itu sama dengan delta kinetic energy. Nah, ini merupakan salah satu hukum di mekanik gitu ya. Jadi kalau benda bergerak gitu ya, berapa kerja yang diberikan sama dengan perubahan kinetik energi dari benda tersebut. Oke. Nah, ini contoh lainnya sih. Contoh lainnya misalnya kita punya F-nya gayanya XY, YZ, Z, tapi dia bekerja dalam dalam lintasan helix seperti yang diberikan sebelumnya. Jadi bentuknya tadi helix itu, ini ada sumbu Z-nya. Nah, ini dibandingin contoh yang sebelumnya itu gayanya aja yang berbeda. Kalau di contoh sebelumnya itu F-nya itu sama dengan ZXY. Nah, kalau yang ini dalam bentuk XY, YZ, dan Z seperti itu. Tapi ininya sama, prosesnya sama. Nah, kita substitusikan XY-nya berarti ini cos T sinus T udah dimasukkan, diintegrasikan dari 0 sampai 2 pi. Di sini jadinya oh ya, karena F-nya itu berarti XY, YZ, dan Z. Jadi cos T sinus T, YZ-nya jadi 3T sinus T, dan Z-nya adalah 3T. Ya, diintegrasikan, kita peroleh min setengah cos kuadrat T
kemudian 3 sin T minus 3T cos T, dan 3/2 T kuadrat dari 0 sampai 2 pi sama dengan jadinya 0 minus 6 pi dan 6 pi square. Oke. Sebentar, ini harusnya bisa dicari besarannya dengan magnitude-nya kita bisa peroleh itu ya. Oke, nanti kita bisa cari besarnya di sini. Kuadrat di akar gitu ya. Untuk mendapatkan besar dari integral garis tersebut. Oke, path dependence. Jadi kalau kita lihat dari definisi integral garis tersebut, maka gaya yang sama, misalnya kita tadi jelaskan dengan gaya, bisa memberikan kerja yang berbeda kalau lintasannya berbeda. Pada kasus kalau dari definisi tersebut ya. Jadi tidak hanya bergantung pada vektor f-nya, pada titik-titiknya, ya, tapi juga pada path-nya, atau kalau diilustrasikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat A ke B, itu bisa melalui yang ini ya, maka nilai integral garisnya bisa beda. Karena path-nya berbeda seperti itu. Ya, tapi ada integral garis yang ternyata tidak bergantung dari path yang dilaluinya seperti itu. Itu yang menjadi special case yang ingin kita, karena memang cukup banyak aplikasinya di fisika. Jadi secara umum integral garis itu akan tergantung sama lintasannya secara umum. Tapi ada satu kondisi di mana integral garisnya itu independen terhadap lintasannya. Itu terjadi jika kondisi F-nya itu spesifik gitu ya. Jadi vektor field-nya itu, atau di sini misalnya gayanya dalam hal itu, punya sifat tertentu. Dalam hal ini, di mana vektor field-nya itu merupakan gradien dari satu scalar field. Jadi kalau misalnya vektor field-nya itu merupakan gradien dari satu fungsi f skalar ya, maka nanti integral garisnya adalah independen terhadap lintasan. Sebenarnya contoh yang cukup familiar adalah kerja yang diberikan pada medan gaya akibat gravitasi misalnya. Akibat gravitasi kan berarti dia merupakan turunan dari satu fungsi potensial gravitasi. Atau misalnya juga medan magnet misalnya. Jadi kalau kita punya satu field gitu ya, field yang merupakan gradien dari misalnya potensial F sama dengan grad F, maka kita pindah dari titik manapun, mau lewat sini atau lewat sini gitu, maka kerja yang diberikan itu sama saja. Artinya dia path independent.
Nah, ini juga berlaku tadi misalnya di kerja yang diberikan kepada benda dalam medan gravitasi. Jadi mau lewat manapun, apa namanya, nilai integral garisnya sama. Nah, untuk kasus tersebut, ini spesifik ya kasusnya. Path independence itu kalau misalnya F-nya adalah gradien dari satu fungsi skala F. Jadi kita harus tentuin dulu, buktikan dulu ini. Baru dia path independent. Kalau dia path independent bagaimana? Berarti kita bisa memanfaatkan sifat tersebut karena kita hanya peduli dengan titik akhir dan titik awalnya. Sehingga nilai dari integral garis tersebut dari poin A ke poin B itu adalah merupakan nilai dari fungsi skalar tersebut di titik akhir dikurangi nilai dari fungsi skalar tersebut di titik awal. Sehingga integral garisnya adalah FB minus FA. Nah, ini hanya berlaku kalau dia independent of path, artinya kalau F tersebut merupakan satu gradien dari fungsi skalar F atau potensial F. F-nya ini disebut juga fungsi potensial seperti kita pelajari di vektor turunan kemarin. Atau ini dinyatakan dalam bahasa yang berbeda ada kalau misalnya ya sama F sama dengan grad F, maka integral garis ini menjadi path independent. Jika dan hanya jika F-nya adalah gradien dari sebuah potensial di space D tersebut, di domain D tersebut. Oke, dan sebaliknya berarti kalau misalnya kita bilang bahwa dia path independent, maka kita bisa mencari satu fungsi F yang merupakan potensial dari vektor F tersebut. Ini contohnya misalnya, ini contoh untuk apa namanya kebalikan. Jadi kita tahu bahwa kita diberikan integral garisnya, kemudian kita ditanya kalau dia adalah path independent, ya, maka berapa integral garisnya seperti itu. Ya kita bisa kalau dia path independent berarti tadi kita bisa gunakan integral f dot dr sama dengan ini dari A ke B ya, sama dengan FB minus FA. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan ini kita hanya perlu mencari FB dan FA. Nah, mencari F-nya ini mencari potensial seperti yang kerjakan di PR ya, mencari potensial dari satu vektor yang diketahui. Nah, vektornya ini misalnya adalah 2x, 2y, 4z. Ini kan berarti F1 dx. F2 dy gitu ya. Terus F3 dz. Berarti kita punya komponen F1, F2, F3-nya. Ini F1-nya 2x. Berarti F-nya kalau kita ini udah langsung dapat nih. Tapi sebenarnya enggak. Prosesnya kita harus. Tapi ini kalau dilihat per komponennya itu sudah independen, artinya dia tidak ada y, tidak ada variabel lainnya di sini. Atau kita bisa buktikan juga kalau dia f-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat, maka f1-nya adalah 2x ya, karena di sini diturunkan jadi 0. Jadi kalau kita cari gradien dari x kuadrat y kuadrat, x kuadrat plus y kuadrat plus 2z kuadrat. Kalau kita turunkan terhadap x kan
hapus dulu. Ini kebetulan setiap komponennya sudah hanya mengandung satu variabel. Jadi mudah di situ. Berarti kan ini diturunkan terhadap X, jadinya 2X. Kan kalau misalnya grad F kan itu, mudah-mudahan masih pada ingat yang, aduh. Jadi grad F. Do F, do X, do F, do Y, koma, do F, do Z. Nanti sama dengan do F-nya berarti turunkan terhadap X, do F, do X-nya jadi 2X. Karena yang jadi 0, kemudian turun terhadap Y, ini 0, ini jadinya 2Y. Turun terhadap Z, ini jadi 0, 0, dan ini jadi 4Z. Berarti ini adalah fungsi tersebut. Jadi F sama dengan ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z kuadrat. Sehingga dari pengetahuan tersebut kita langsung bisa mencari integral garisnya, yaitu FB minus FA, F22 minus F00. Tinggal kita masukkan F22 jadinya 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kuadrat. Kemudian F00-nya 0, 0, 0. Sehingga kita dapatkan 4 tambah 4 tambah 8 kurangin 0 sama dengan 16. Seperti itu. Nah, ini pembuktiannya menarik nih di statement ini nih. Kalau kita tahu dia adalah path independent, ya, artinya R-nya bisa kita pilih arbitrary. Ya. Arbitrary artinya bisa macam-macam dan ini dipilih T-nya sama dengan RT-nya sama dengan TT. Jadi hanya fungsi dari waktu di situ untuk komponen X Y dan Z-nya. Kalau RT-nya seperti ini, FRT-nya komposisinya kan jadi 2T, 2T, kemudian 4T di situ. Sehingga didapatkan nilainya 8T. 8T-nya dari 0 sampai 2. Kita dapatkan 16. Kalau kita pilih yang lain juga tetap nanti dapatnya sama. 16 juga seperti itu. Kalau lintasannya berbeda, walaupun lintasannya berbeda, dia akan menghasilkan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Silakan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Sehingga path independent menunjukkan apapun lintasannya selama dia titik awal dan titik akhirnya sama, itu hasilnya integral garisnya adalah sama. Nah, ini contoh lainnya. Jadi kita diminta mencari integral garis yang sudah diberikan dalam bentuk seperti ini dari titik A ke titik B dengan menunjukkan bahwa F memiliki potensial. F-nya ini ya. Ini adalah F-nya. Jadi dalam bentuk tadi F1 dx plus F2 dy dan seterusnya. Integral kurva. Nah, sama, ini prosesnya kalau F punya potensial F, maka F1-nya tadi 3x kuadrat, ya, berarti F-nya diintegralkan, dari sini kita integralkan menjadi x pangkat 3 ditambah GYZ, G-nya adalah fungsi dari variabel Y dan Z, F-nya ini, kemudian ini kalau kita
turunkan, kalau kita turunkan berarti kan turunkan terhadap Y, jadi FY gitu ya. Itu kan sama dengan G aksen GZ, jadi GY. Seperti itu. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap Y, itu kan hasilnya menjadi hanya, nah ini 0 ya, jadi X angka 3 turun terhadap Y jadi 0, jadi kita punya hanya GY. Nah, GY ini, nah GY ini merupakan sama dengan ini, 2YZ. Maka G-nya diintegralkan terhadap Y, jadinya Y kuadrat Z. Plus fungsi yang kita belum tahu HZ. Oke, kemudian disubstitusikan ke nilai ini, disubstitusikan ke sini, kita dapatkan X pangkat 3 plus Y kuadrat Z plus HZ. Belum selesai karena kita belum tahu HZ-nya seperti apa. Nah, ini kita turunkan terhadap Z menjadi ini, FZ. FZ-nya sama dengan ini jadi 0, ini jadi Y kuadrat. Y kuadrat ditambah H aksen. H-nya kita pengen tahu di sini. Nah, FZ-nya ini sama dengan ini, Y kuadrat. Berarti karena Y kuadrat tambah H aksen sama dengan Y kuadrat, H aksennya sama dengan 0. H-nya sama dengan, H-nya sebenarnya bisa konstan ya. Artinya bisa any konstan gitu. Di sini bisa dianggap 0. Bisa juga konstan juga bisa. Karena nanti kalau konstan, misalnya dia ganti konstan, nggak apa-apa. Nanti berarti kan X pangkat 3 tambah Y kuadrat Z tambah konstan. Nanti mencari FB minus FA-nya ini kan FB minus FA. Nanti konstannya dikurang konstan akan jadi 0. Jadi kalau ini diambil simplifikasi, H-nya sama dengan 0 yang paling mudah. Tentu saja kita bisa peroleh, kita dapatkan nilainya 6 gitu ya. Karena kita sudah tahu apa potensialnya, maka nanti integral garisnya hanya tinggal dikurangkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Jadi integral garis sudah tahu definisinya, bagaimana menghitungnya. Kemudian ada satu kondisi khusus di mana dia path independence selama kita punya potensial seperti itu ya. Oke, sebenarnya tidak hanya syarat potensial itu sebenarnya yang bisa menunjukkan satu integral garis adalah path independence ya. Ada juga integral garis itu path independence dalam domain D jika dan hanya jika value-nya di path tersebut sama dengan 0. Ini sebenarnya intuitif ya, artinya kalau misalnya nilai dari integral garis tersebut pada closed group sama dengan 0, jadi ya dia jadi path independent. Seperti itu. Tertutup misalnya. Kalau yang tadi kan sebenarnya tidak harus tertutup path-nya. Selama dia punya potensial maka dia 0. Oke, kemudian ini udah kayaknya di sini, saya skip aja. Oh, satu lagi sebenarnya salah satu teorema lainnya adalah untuk dia bisa jadi path independent. Jadi ini integral garis itu disebut eksak jika ini sama sebenarnya, grad f sudah ditentukan. Jadi oke. Sebenarnya poin-poin ini menunjukkan yang saling berhubungan antara tadi kalau misalnya dia adalah vektor field-nya, medan vektornya merupakan gradien dari
satu fungsi skalar potensial kan disebutnya ya. Maka dia path independence. Kemudian kalau dia juga tadi punya potensial, maka dia jadi eksak gitu ya. Kemudian juga tadi ada statement bahwa kalau dia close path gitu ya, maka nilai integral garisnya untuk kasus tersebut sama dengan 0. Itu sebenarnya statement-statement yang ekivalen istilahnya. Sehingga di sini juga ada yang teorema yang ekivalen juga. Jadi integral garis ini integral satu ini integral garis ya. Itu independen terhadap lintasan ya pada domain D jika bentuk diferensialnya mempunyai koefisien function yang continuous dan eksak di D. Sebenarnya ini statement lainnya dari fungsi potensial tadi. Ya kalau kita fungsi potensialnya nggak ada, setiap komponennya berarti yang bukan nggak punya potensial, artinya juga tidak path independence. Oke, kemudian ini ada statement lainnya nih, statement lainnya dari path independent tersebut ya. Dia akan path independent kalau curl F-nya sama dengan 0. Gitu. Apa ini jadi 3 statement yang 4 dengan yang tadi sangat yang ini yang yang 0 itu ekivalen. Artinya dia akan path independent kalau pertama dia adalah vector field-nya atau medan vektornya merupakan atau mempunyai potensial, itu aja simpelnya, mempunyai potensial. Kalau dia mempunyai potensial berarti komponen setiap komponennya adalah continuous dan punya derivation di situ. Dan artinya juga dia eksak. Kemudian itu juga ujungnya ke curl F-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menggunakan salah satu dari 3 tersebut untuk menunjukkan bahwa dia adalah path independence. Oke. Kalau curl F-nya sama dengan 0, maka df3dy sama dengan df2dz, df1dz sama dengan df3dx, dan seterusnya. Ini kriteria dari curl F sama dengan 0. Dan dia menjadi path independent. Jadi ada beberapa cara untuk yang sebenarnya equivalent statement tersebut. Oke. Ini contohnya. Nah, kalau dia diaplikasikan ke hanya line integral di bidang ya. Kalau ini kan sebenarnya 3 dimensi. Kalau misalnya kita hanya di plane, di kasus pertama tadi tentang yang seperempat lingkaran, maka dia hanya punya 2 komponen kan, X dan Y saja, Z-nya sama dengan 0 atau sama dengan konstan, tapi di bidang X ya berarti. Bukan di bidang X, sorry. Di bidang Z sama dengan konstan, artinya Z bisa 0, bisa any value. Nah, untuk line integral di sebuah bidang ya, maka curl-nya hanya mempunyai satu komponen yaitu Z komponen. Maka ini ya hanya menjadi df2 dx sama dengan df1 dy. Dan dia menjadi path independence kalau kasusnya seperti itu. Oke, ini ada satu contoh untuk memperjelas kondisi tersebut. Jadi kalau kita punya integral garis sekian, kompleks juga ya. Let's say we have punya integral garis dari, berarti dia punya komponen F1, F2, dan F3-nya di sini. Kita bisa menunjukkan bahwa dia exact. Berarti kita mencari atau menggunakan kondisi ini. df3d sama dengan df2dz, df1
dz sama dengan df3dx, atau sebenarnya juga ekivalen dengan curl f sama dengan 0. Tapi karena dia sudah dalam bentuk komponen F1, F2, F3, berarti tinggal ya kita cari ya. F3Y berarti kan df3dy. df3dy-nya berarti ini kita turunkan terhadap y partially menjadi 2x kuadrat, y-nya hilang jadi z, 2x kuadrat z. Kemudian kemudian y cos yz. Y cos yz ini ada y-nya, berarti nanti pakai u v aksen, v aksennya jadi cosinus yz plus, tapi ini jadi minus karena turunannya cos minus, jadi minus yz sin yz. Pecah jadi 2 seperti ini. Nah, kita harus sama nggak dengan F2Z? F2Z berarti ini ya, turunan terhadap Z itu menjadi 2x kuadrat Z, oke, plus, jadi minus, nah ini kembali dipecah 2 nih, cos YZ, jadi cos YZ, plus dulu ya, minus YZ sin YZ. Dan ini sama dengan ini. Berarti kondisi df3dy sama dengan df2dz. Sama, artinya ya itu terpenuhi. Kemudian yang nanti F1 dan seterusnya itu kita bisa lakukan. Jadi contoh ini menunjukkan salah satu dari pernyataan ekivalen bahwa dia path independence. Kalau dia sudah path independence, maka nilai integral garisnya tinggal fb minus fa. Tapi kita harus cari f-nya dulu ya. Carinya seperti biasa tadi. fb minus fa gini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Karena itulah materi tentang integral garis. Jadi recap yang bisa saya berikan untuk integral garis, pertama definisi integral garis ya. Itu adalah f dot r-nya. Oke. Ya, jadi f dot dr, kemudian fungsi komposisi frt dot r aksen t, atau kalau dia sudah dalam bentuk komponen, jadi ada 2 statement, bisa bentuknya seperti ini atau bisa bentuknya seperti ini. Kemudian bagaimana kita mencarinya, kemudian tadi penggunaan persamaan parametrik, kemudian kondisi-kondisi khusus di mana dia path independent. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kayaknya saya masih bisa dapat untuk satu materi selanjutnya. Yaitu tentang double integral. Tapi double integral sebenarnya sudah dipelajari di kalkulus sebelumnya ya. Oke, jadi kalau double integral ya berarti kita apa namanya, sama kayak misalnya kita mencari satu luasan seperti itu ya. Ini misalnya adalah X, ini adalah Y itu ya. Maka kita mencari ya, berarti ini misalnya dari sisi dx seperti itu ya. Kita integralkan fungsi y-nya. Terus kemudian dari titik x, kemudian nanti
Sama dengan dari sisi Y-nya kita integrasikan juga untuk mendapatkan satu luasan terusnya. Jadi double integral dari fxy dx dy ya. Itu sama dengan integral a b nilai. Kalau ini berarti diintegralkan terhadap y dulu. Fxy dy dari gx sampai hx sebagai fungsi x ya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan x-nya. Di mana gx dan hx adalah boundary curve dari kurva. Di sini misalnya kurvanya nanti di halaman berikutnya. Kalau kita integrasikan terhadap x dulu, sama nih ekivalen mereka. Ekivalen. Oke, and then next. Nah, ini kurva yang diberikan di sini. Ini diintegrasikan terhadap tadi x dulu, baru y, kemudian integrasi terhadap y dulu, baru x. Sama aja sebenarnya. Nah, ini yang menurut saya akan sebenarnya saya rasa sudah pernah juga, cuman yang saya cukup penting untuk dipahami, yaitu kalau dia berubah variabelnya. Tadi kan kebetulan x dan y, ini kalau misalnya dia berubah dari xy ke uv misalnya. Nah, kalau dia berubah variabelnya, maka kita harus nggak bisa langsung menurunkan terhadap merubah dx dy menjadi du dv, nggak boleh. Kita harus namanya mencari yang namanya Jacobian dari perubahan tersebut ya. Jadi f ini kan double integral dari dx dy. Kalau kita rubah menjadi uv ya, maka fx uv, y uv. Nah, du dv di sini ekivalen dengan dx dy kalau dikalikan dengan ini. Sehingga dx dy sama dengan Jacobian dikali du dv. Seperti itu. Absolute value dari Jacobian. Nah Jacobiannya ini adalah dx y dan divided the uv, jadi dou x du, dou x dv, kemudian kita cari apa namanya determinannya ya, dx du di dv minus dx dv minus dy du. Jadi ini yang menurut saya perlu di highlight ya. Jadi nggak bisa kita langsung merubah langsung di UDV. Komponen ini yang harus kita include di sana. Oke, nah yang paling ada contoh dari perubahan variabel ini. Misalnya kita punya satu region double integral, luasan berarti x kuadrat tambah y kuadrat dx dy seperti itu ya. Ini kalau kita sih berupa lingkaran, tapi kalau misalnya save of r transformasi x plus y sama dengan u misalnya, x minus y sama dengan v. Ya. Maka dari persamaan ini berarti x sama dengan setengah u tambah v kalau kita gabungkan ya. Dan y sama dengan setengah u minus v. Nah, Jacobian dari transformasi variabel tersebut itu dxy dou uv jadinya di sini itu bisa diperoleh dari dou x, di sini ada dou x dou u berarti setengah. Karena kalau ini bagian yang ini adalah dou x dou u. Berarti setengah u tambah v jadinya kalau diturunkan terhadap u ini u ya, sama dengan setengah. Kemudian yang komponen kedua dou x dou v juga setengah ya. Kemudian dou y dou u-nya juga setengah, kecuali yang
Yang ini adalah do Y, do V. Jadi ini diturunkan terhadap V karena V-nya negatif di sini, jadinya min setengah. Seperti itu. Oke, let's say kita punya Jacobian ini digunakan untuk apa? Nah, ini sesuai tadi transformasi variabelnya, ini x kuadrat tambah y kuadrat, dx dy sama dengan setengah, x-nya tadi kan setengah u plus v, berarti x kuadrat itu jadi setengah u kuadrat plus v kuadrat, dx dy, y kuadrat juga kita masukkan. Nah, kali Jacobiannya di sini. Jacobiannya du dv baru di sini. Jadi kita, nah kemudian limitnya juga harus kita perhatikan nih, limitnya yang pertama berarti terhadap u. U-nya berarti kita rubah, x-nya itu nilainya dari 0 sampai berapa. Nah, u-nya menyesuaikan dengan batasan tersebut. Jadi ini transformasi, ini sebenarnya kita nggak perlu melakukannya, tapi ini untuk menunjukkan relasi transformasi variabel ya. Contoh Jacobian atau contoh transformasi variabel yang kita banyak temui adalah kalau kita mentransformasi misalnya persamaan parametrik dalam T atau dalam ini dalam hal dari Cartesian ke polar koordinat. Ini sering nih kita. Sering kita. Jadi polar koordinat berarti kan nanti x-nya sama dengan r cos theta, y-nya sama dengan r sinus theta, sehingga Jacobiannya itu r di sini. Itulah kenapa integral ganda dari fx y dx dy itu kita emang tinggal ganti x-nya dengan r cos theta, y-nya dengan r sin theta, tapi dx dy-nya nggak bisa kita cuma ganti dr d theta. Kita harus punya r di sini. Karena r-nya adalah Jacobian dari transformasi tersebut. Ya, jadi sehingga fx y dx dy sama dengan fr cos theta, r sinus theta, r dr d theta. Kemudian batasnya kita sesuaikan. Itu menurut saya yang cukup penting dari double integral ini. Oke, kita coba contohkan di sini ya. Jadi misalnya fx-nya sama dengan 1, itu menunjukkan mass density di region ini. Di region seperempat lingkaran ini. Ini ada sebuah massa gitu ya. Diminta mencari total massa, kemudian center of gravity, dan moment of inertia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap origin. Gitu ya. Nah, ini kita akan lebih mudah menggunakan koordinat polar dalam menyelesaikannya. Seperti itu. Total mass kan berarti sebenarnya densitas, ini kan berarti ini adalah densitasnya berarti 1 gitu. Berarti tinggal kita mencari luasannya kan. Luasan dari ini. Ya kalau mau langsung aja ya ini mudah, ini kan luasannya PR kuadrat sama dengan berapa itu? Tapi di sini kita untuk mencari total ininya karena dia seperempat berarti kan P/4 ya. Langsung kita dapatkan sebenarnya kalau dari geometri ini. Tapi ini untuk menunjukkan validitas yang sederhana dari mencari luasan tersebut sebenarnya. Ya kalau kita langsung ya ini udah luasannya P/4 gitu. Tapi ini kita bisa peroleh dari double integral. Dari 0 sampai nilai X dan 0 sampai nilai Y di sini. Cuma kita lakukan dalam polar koordinat. Sehingga double integral dari dx dy berarti kan 1 sebenarnya di sini 1 kali dx dy karena rho kali luasan seperti itu ya. Nah, ini r dr d theta itu merupakan r-nya Jacobian.
Jadi dx dy ini berubah menjadi r dr d theta, tidak hanya dr d theta. Kan cara ini Anda akan bilang, oh kalau gitu karena dari x ke y-nya, maka r dan theta-nya. Enggak, kita harus memasukkan Jacobiannya di sini, r dr d theta. Nah, batasnya bagaimana? Batasnya berarti kalau yang di dalam kan batasnya r. R-nya adalah dari 0 sampai 1. Kan R-nya tadi increment sebenarnya. Berarti dari 0 sampai 1. Nah, theta-nya dari mana? Theta-nya dari 0 sampai 90 derajat atau pi per 2. Dan kita buktikan hasilnya sama dengan intuisi kita kalau menggunakan langsung luasan dari seperempat lingkaran seperti itu ya. Tapi ini menunjukkan, contohnya menunjukkan ekivalensi dari transformasi dengan parameter yang berbeda dari Kartesian ke polar koordinat dengan tetap mempertimbangkan adanya Jacobian di situ ya. Oke. Kemudian tadi total mass-nya, center of gravity-nya itu X bar di sini. Ada formulanya, saya lupa di sini untuk cari center gravity-nya. 4 per pi dari 0 sampai 1 untuk R cos R dr d theta. Center of gravity. R cos theta R dr d theta ini berarti kan R cos theta itu berarti X Oke, nanti saya cari formulasi untuk apa namanya integral 0 sampai 1 dari R cos theta R dr d theta untuk nilai X-nya. Saya malah hafal ininya nih, 4 per 3 V itu dari lingkaran. Oke, nggak apa-apa. Kita misalnya, nanti kita harus cari dulu sih formula untuk center of gravity ya. Nanti bisa dicari formula umumnya gitu ya. Nanti kita dapat center of gravity-nya dengan formulasi ini. Sekian gitu ya. Kemudian untuk Y-nya juga sama. Karena dia apa simetri ya. Nah, momen inersianya itu, kalau ini yang benar nih formulanya. X sama dengan R Y kuadrat dx dy. Ini formula untuk momen inersia terhadap sumbu X-nya. Terus kita transformasi ke apa? Ke polar koordinat menjadi seperti ini. Nah, kemudian sisanya adalah algebra aja ya. Kita coba masukkan. Terhadap sumbu Y, momen inersianya juga sama, kemudian terhadap sumbu origin dijumlahkan saja, kita peroleh. Oke, jadi sebenarnya ini menunjukkan, contoh ini menunjukkan bagaimana kita melakukan double integral ganda dengan mentransformasi ke parameter yang berbeda. Dalam hal ini dari Kartesian ke polar koordinat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebenarnya double integral hanya review, sebenarnya mereka digunakan untuk masuk ke yang namanya teorema Green. Ini saya nggak akan detailkan, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Cuma saya ingin memberikan awalan saja bahwa teorema Green itu dalam bidang ya. Teorema Green dalam bidang itu menunjukkan ekivalensi dari integral garis yang kita pelajari sebelumnya dengan double integral. Jadi kita bisa
apa namanya mencari integral garisnya selain tadi metode yang kita lakukan, bisa juga dengan menggunakan double integral dari, kalau kita lihat ini apa ya kira-kira, dari satu, ini di bidang ya, ya kalau kita lihat sebenarnya adalah curl-nya, curl dari F. Curl dari F yang ada di dua dimensi. Jadi kita lihat kalau misalnya R adalah region ya, region dari di bidang XY plane ya, yang batasannya itu, ini kayaknya saya harus copy dulu. Let's see. Supaya bisa lebih, sebentar. Sebentar aja nih sebelum kita Green theorem ini. Nah, ini saya berikan gambarnya di sini biar lebih jelas. Jadi kalau misalnya R-nya itu adalah closed bounded region, yang ini R-nya nih yang luar ini ya, di XY plane dengan boundary-nya C gitu ya. C-nya bisa apa, C1 di sini atau C2 di sini gitu ya. Terus kemudian komponen vector field-nya F1 dan F2 adalah fungsi yang continuous dan punya partial derivatif. Semuanya maka df2 dx minus df1 dy, dx dy sama dengan integral garis dari f1 dx plus f2 dy. Di mana kita mengintegrasi kurva tersebut dari boundary CR ya, sehingga region R tersebut berada di kiri kita. Nah, misalnya C2-nya nggak ada nih, misalnya C2-nya nggak ada. Misalnya hanya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini R, kemudian ini adalah C gitu ya. Maka integrasi arah garisnya terus selalu berarah ke di mana regionnya berada di sebelah kiri kita. Nah, kalau definisi ini kan berarti kita ini ya, integral garis. Gitu ya. Jadi sebenarnya teorema Green ini menunjukkan apa namanya integral garis dari kurva dari satu vector field F yang mengikuti lintasan C itu ekivalen dengan area yang dilingkupi oleh kurva tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi integral garis kalau kita lihat di sini, jadi teorema Green itu menunjukkan hubungan antara integral garis dengan luasan atau double integral. Secara intuitif sebenarnya konsepnya sederhana. Jadi kalau kita mencari integral garis dari vector field F sepanjang kurva C1 maupun kurva C2 selama nanti arah regionnya berada di sebelah kiri, ini kan arah regionnya sebelah kiri. Walaupun di dalam pun arah regionnya nanti sebelah kiri. Itu sama dengan double integral dari vector field tersebut. Atau kalau mau ini kita anggap misalnya dia adalah medan magnet kali ya, lebih mudah di ini. Seperti ini misalnya medan magnet. Saya hapus dulu. Jadi kalau kita lihat ini vector field-nya kan berarti medan gaya lah, atau medan gravitasi bisa, medan magnet bisa, kemudian ada integral line kurva C. Nah, maka nanti luasan ini ya, jadi kan ini tadi integral garis ini ya, itu ekivalen dengan luasan seperti ini.
Oke, statement lainnya yang ekivalen, jadi sama saja, itu adalah ini. Jadi, f.dr kan integral garis, maka sama dengan double integral dari kur f dot k dx dy. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan diskusi lebih jauh lagi, tapi recap dari teorema Green. Jadi salah satu teorema yang kita di integral vektor itu bahwa integral garis dari vektor field F gitu ya di sepanjang kurva C yang tertutup, ini harus tertutup nih karena ya saya lupa dia harus tertutup ya, kurva tertutup C ya, ini ada lingkaran di sini, itu sama dengan double integral dari curl-nya, curl vector field tersebut. Ya kalau mau ini sama dengan luasan seperti itu. Oke, saya rasa hari ini saya cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Oke ya, baik. Besok kita masuk ke kita bahas lebih lanjut mengenai teorema Green. Kemudian nanti ada kalau kalian ingin baca, ini saya akan posting di Emas. Anda bisa pre-read dulu mengenai teorema divergensi Gauss. Setelah itu mungkin ya itu dulu kali ya. Kalaupun Stokes juga tersedia di sini, tapi sebenarnya sana Gauss dan Green itu relasinya sangat close ya. Jadi kalau Green menunjukkan luasan sebagai ekivalensi dari integral garis, kalau Gauss itu nanti sifatnya flux. Jadi vektor yang keluar dari luasan tersebut ya itu bisa ekivalen dengan divergen dari vektor field tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada luasan gitu ya, kemudian keluar vektornya, fieldnya, nah itu sama dengan divergensi dari vektor tersebut. Oke, jadi hari ini sampai situ dulu. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan tidak? Oke. Nggak ada pertanyaan. Oh, ada chat satu di sini. Integral sirkular. Integral sirkular tadi mungkin maksudnya ini kali ya, apa yang bukan sirkular, tapi ini kali ya. Itu tadi kalau misalnya kurvanya adalah kurva tertutup. Mudah-mudahan itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Oh, pertanyaannya tentang UAS. Oke, saya stop recording dulu di sini.